Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianilia, NIM DON 008086029 dari kelas pendidikan biologi 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Yang kita ketahui bahwa jaringan hewan sendiri memiliki 4 macam, yaitu yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan syaraf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot dan syaraf menggunakan media 3 dimensi. Tanpa berlama-lama, marilah kita bersama-sama belajar bersama mengenai jaringan hewan. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel panjang yang disebut dengan serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan partikel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil aktin dan miosin. Jaringan otot sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu sebagai berikut akan saya jelaskan menggunakan media realia 3 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis otot menggunakan media 3 dimensi yang berbahan dengan plastisin atau lilin mainan. Yang pertama ada otot polos. Otot polos sendiri yaitu memiliki ciri-ciri berbentuk gelondong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar atau involunter, dan sifatnya tidak mudah lelah. Contoh otot polos sendiri dapat ditemukan pada usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, dan organ dalam yang ada dalam rongga tubuh lainnya. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik sendiri memiliki ciri-ciri berbentuk silinder panjang dengan inti di tepi, kemudian tidak bercabang serta bekerja secara sadar atau volunter, dan dipersyarafi secara pusat dan cepat lelah. Contoh otot lurik sendiri dapat ditemukan pada otot yang menempel pada tulang atau daging. Yang ketiga, yang terakhir ada otot jantung. Berikut miniatur mengenai otot jantung. Otot jantung sendiri memiliki ciri-ciri berbentuk silinder panjang dengan inti di tengah, bercabang-cabang, bekerja secara tidak sadar atau involunter, serta tidak mudah lelah. Otot jantung membentuk cabang yang disebut dengan syncytium dan sekat yang disebut dengan diskus intertalar. Otot jantung sendiri dapat ditemukan pada daerah jantung. Lanjut materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Berikut struktur penyusun pada saraf. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan media tiruan atau media 3 dimensi yang berbahan menggunakan plastisin. Yang pertama, sebelah sini ada bagian dendrit, yaitu yang berfungsi sebagai menerima rangsang. Kemudian ada dilanjut dengan badan sel. Badan sel atau processing cell berfungsi memproses rangsang. Kemudian ada akson. Akson berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. Kemudian ada sel secawan. Sel secawan berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Kemudian ada selubung myelin yang di luarnya sel secawan yang berfungsi sebagai melindungi akson dan memberi nutrisi. Di sini sebelah sini pembatas antara selubung myelin satu dengan lainnya ada nodus Rentgen.
Maju seremper atau celah berfungsi sebagai mempercepat hantaran rangsangan, dan yang paling ujung atau terlihat seperti ekor ada sinapsis yang berfungsi sebagai meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya, dan di sini bagian tengah terlihat ada nukleus. Nah, itulah struktur penyusun yang ada pada syaraf. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.